Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa pokok doa tidak kita cantumkan semuanya. Bapak Ibu akan melanjutkan yang lain di pertemuan di onsite ya, di lokal masing-masing. Bapak Ibu, firman Tuhan siang sore hari ini saya landasi dari Yohanes 21. Yohanes 21 boleh dibaca di rumah masing-masing ya. Yohanes 21 Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang rata-rata hamba Tuhan semua sudah tahu. Ini rata-rata hamba Tuhan sudah tahu. Yohanes 21 ayat 16 dan 17. Saya minta tolong Bu Sari membaca firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 16 dan 17. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Yang kenceng, Bu. Kecil suaranya, Bu. Boleh dekat lagi? Baik, silakan. Nggak dengar suaranya, Bu. Kecil suaranya. Baik, di Cilacap pasti terdengar bagus. Di Banyuwangi, Pak Kemi, baca sekali lagi Pak Kemi di Banyuwangi. Yohanes 21, 16, 17. Ah, nggak pegang Alkitab ini Pak Kemi. Yohanes 21, 16, 17. Pak Kemi mesti cari. Saya ganti orang lain kalau mesti cari. Yohanes pasal terakhir. 16, 17. Baik, terima kasih. Stop, Pak. Stop. Stop. Cukup, Pak. Cukup. 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 Baik, terima kasih. Bapak Ibu, pesan firman Tuhan di PHTMB fokus di ayat 16-17 saja. Pesan firman Tuhannya begini, sebuah pertanyaan. Apakah engkau mengasihiku? Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Yoses mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Bu Darmi mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Pak Gito mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Bu Maria mengasihi Tuhan Yesus?
Apakah saya ulang-ulang, apakah Pak Beni mengasihi Tuhan Yesus? Bapak Ibu, saya akan membuat kalimat romantis sesuai firman Tuhan ini. Saya akan membuat kalimat romantis untuk kita semua di sini. Apakah Buya Temi mencintai Tuhan Yesus? Apakah Bu Sari mencintai Tuhan Yesus? Yang ketiga, karena Tuhan Yesus bertanyanya 3 kali. Apakah Bu Maria mencintai banget Tuhan Yesus? Bapak Ibu, firman Tuhan Yohanes 21 ini tentang cinta. Di perjanjian baru salah satu firman Tuhan tentang cinta ya ini. Kalau Bapak Ibu dan saya cinta Tuhan Yesus, sayang, I love you Jesus. Bapak Ibu ini ayatnya. Kalau kita sayang Tuhan Yesus Petrus, apakah engkau cinta aku terus? Ini bukan LGBT ya Bapak Ibu, bukan LGBT, ini bukan laki-laki sama laki-laki, bukan itu. Tapi hubungan keilahian antara manusia dan yang ilahi. Relationship. Karena kekristenan Bapak Ibu yang pertama adalah hubungan. Hubungan. Kekristenan itu bukan hanya agama, tapi hubungan. Hubungan kasih, hubungan cinta, hubungan sayang. Hubungan yang tanpa batas. Bapak Ibu, yang mencintai kita pertama itu Tuhan. Dirinya sudah diberikan, ya kan? Ribuan tahun yang lalu. Karena cinta itu Bapak Ibu. Karena begitu besar cinta Tuhan akan dunia ini. Bapak Ibu kalau kita ngomong cinta, kasih, love. Bapak Ibu pasti ingat waktu jatuh cinta kan? Ayo, yang pernah jatuh cinta boleh senyum-senyum di masa lalu. Dengan suaminya, dengan mantan pacarnya, ya kan? Tuh, pada senyum-senyum. Itu tuh, Bu Darmi senyum-senyum, ingat padahal Bapak udah nggak ada itu. Ya, seperti apa itu waktu punya rasa cinta itu? Itu di kitab Wahyu diulang oleh Rasul Yohanes ditulis. Kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kayak gitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kasih yang mula-mula itu, ini yang ditanyakan Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu kalau cintanya sama Tuhan Yesus sekarang seperti itu. Besok nih jemaat datang Bapak Ibu salaman zat gitu rasa itu. Oh ini masalahnya jemaat. Oh masalah jemaat lagi ada utang nggak diceritain. Bapak Ibu itu bisa tahu itu. Karena ada kuasa di dalam cinta, di dalam kasih. Itu ada kuasa yang besar namanya kuasa roh. Kuasa Roh Kudus. Kuasanya Tuhan Yesus. Kenapa Bartimius sembuh? Dia memanggil-manggil Yesus, anak Daud, kasihani aku, kasihani aku, kasihani aku. Terjadi hubungan relationship Bapak Ibu. Terjadi hubungan, konektivitas, terjadi hubungan. Bukan hanya agama yang disebut-sebut. Bukan hanya pinter pandai di otak saja. Tapi hatinya dipenuhi dengan cinta. Dia imannya berkata, cintanya berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku dong. Sayangnya aku, terima aku, kasih aku. Apa yang terjadi? Kita melihat pengemis yang buta itu dibebaskan, disembuhkan, mendapat mujizat. Kuncinya adalah cinta. Bapak Ibu, kuncinya adalah kasih. Agape tanpa batas, tanpa alasan. Kalau kita punya hubungan yang tanpa batas seperti itu Bapak Ibu kita akan menginjil tanpa disuruh oleh PHTMB. Jadi PHTMB saya mau
menghapus sedikit tadi pendapat seseorang di tadi. PHTMB tidak memerintahkan penginjilan, tidak memerintahkan amanat agung. Tidak. Itu adalah amanat perintah cinta dari Tuhan Yesus untuk kita hamba-hambanya. Kita jadi orang Kristen, kita menjadi anak. Saat kita diberi tugas, kita menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, mari pergi dengan kuasa yang besar, dengan kasih yang besar. Di tengah pelayanan besoknya lagi. Bapak Ibu punya cinta yang luar biasa seperti itu, rasanya bergetar-getar. Bapak Ibu akan mengalirkan kuasa yang hebat. Mujizat itu terjadi lagi. Karena hubungan. Lampu kalau terhubung cepret, listriknya ngalir dan lampunya menyala sesuai dengan voltasenya. Seperti itu. Bapak Ibu, mari tingkatkan cinta kita dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah Yoses mencintai Tuhan? Apakah Yoses mencintai Tuhan sampai sungguh-sungguh, bukan hanya bertanya, bertindak, berbuat, bergerak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Simon anak Yohanes, Pak Kemi, di Selo Agung, apakah engkau mengasihi aku? Itu panggilan pribadi Simon anak Yohanes. Tuhan Yesus mengenal Simon, bapaknya namanya Yohanes. Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi? Ini panggilan sangat pribadi, Bapak Ibu. Menembus sampai ke dinding keluarga. Simon anak Yohanes. Lalu diulang lagi. Beberapa kali Simon anak Yohanes, panggilan pribadi Bapak Ibu. Di ayat 16 terjadi, di ayat 17 terjadi, di ayat 15 juga panggilan pribadi. Jadi ini hubungan cinta pribadi Bapak Ibu. Bukan rame-rame. Hubungan cinta pribadi, kasih yang murni, kasih yang agung. Kalau kita memiliki kasih ini Bapak Ibu, kuasa Tuhan sesungguhnya ada pada kita. Kuasa kasih. Kita akan melihat jiwa-jiwa itu bukan karena apa ya? Akhirnya jadi otomatis karena kita mengasihi mereka. Lihat di Betania, Lazarus dibangkitkan karena ada Maria yang sangat mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan datang, Maria ini bersimpuh mendengar. Tuhan senang berkunjung ke Betania karena apa? Karena ada seseorang yang mencintainya. Ada orang yang mau mendengarnya senantiasa. Ada orang yang jatuh hati kepadanya. Hatinya tertuju kepada Yesus. Dia duduk diam, mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik. Bagian Marta yang terbaik sebetulnya melayani. Tapi dia rebyek orangnya. Rempong orangnya. Suka gosip orangnya, itu Marta. Bagian yang terbaiknya melayani. Bagian Maria mendengarkan terbaiknya. Oke saja. Nggak usah dipermasalahkan. Gitu. Nggak usah dipermasalahkan. Ada yang melayani di meja, itu Marta. Ada yang melayani, menduduk, dengar, belajar, terus menyerap. Seperti Pak Esra ini pergi ke jauh-jauh ke Malang itu. Berapa jam, 5 jaman lebih itu kayaknya. Dari Banyuwangi. Belajar lagi. Ayo terus belajar. Bahkan Bu Yatemi ini kalau di gereja belajar, kalau di sekolah mengajar, ya kan? Seperti itu. Jadi puji Tuhan. Pak Gito juga ngelesi anak-anak, mengajar juga. Gitu, tapi tidak berhenti kita belajar. Bapak Ibu, mari kita belajar mencintai Tuhan, naik level. Ketemu orang di sawah Pak Kemi, samber dia. Jangan tunggu disamber petir Pak Kemi. Samber Pak Kemi. Menangkan bagi Tuhan. Injili dia. Ya kan? Seperti itu. Masing-masing kita di sini unik. Punya panggilan dalam penginjilan. Dalam penggembalaan. Menangkan jiwa. Seperti itu. Tidak ada fotonya kita kesaksian di sini. Bisa bikin videonya. Gak ada videonya, kesaksian. Enak kan? Seperti itu. Kita dukung yang bergerak aktif. Seperti itu. Nah, haleluya. Jadi cintai Tuhan. Bapak Ibu sudah
Nangkep maksud saya? Kekristenan adalah hubungan terhubung. Hubungan. Kekristenan adalah hubungan. Tanpa hubungan kita tidak bisa. Nggak ada kuasa. Yesus penuh dengan kuasa, Bapak Ibu. Hati kita, tempatnya Roh Kudus bekerja. Ada firman Tuhan di hati kita. Taruh firman Tuhan, ambil meditasikan, pikirkan. Kenapa dipikirkan? Karena kita mencintainya, mengasihinya, menyayanginya lebih dari hidup kita. Yudas memilih mencintai yang lain, mendengar suara setan dan mencintai uang. Yudas akhirnya mati gantung diri. Sudah dipilih dalam menjadi hamba Tuhan, ikut Tuhan setiap hari selama berapa tahun itu 3 tahun. Bapak Ibu, mari kita makin mencintai Tuhan. Yudas memilih dunia, memilih uang materi. Tapi lihat Petrus yang menyangkal, lalu kembali memilih Yesus, mencintai Tuhan habis-habisan. Lihat kisah Rasul. Penuh dengan mujizat. Roh Kudus pun bicara sama dia. Tuh ada orang turun ke bawah, ada orang menantimu, mencarimu. Aku yang suruh, katanya begitu. Waduh, Bapak Ibu, kita nggak akan punya beban dilema gitu loh. Datang berdoa cari Tuhan itu nggak disuruh, nggak karena perintah, bukan bu. Kita otomatis Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya malam berdoa. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi lagi, dan penuhi lagi. Seperti itu, penuhi lagi dan penuhi lagi. Mau terus makin dipenuhi. Makin mencintai Tuhan. Tuhan, penuhi saya dengan firman-Mu. Belajar bertahun-tahun rasanya nggak pernah penuh. Bapak Ibu, saya hanya mau tekankan satu. Punya cinta yang abadi dengan Tuhan. Yang kedua, punya relasi yang sungguh-sungguh hubungan. Punya jam pribadi. Minimal 1 jam lah. Masa hamba Tuhan berdoanya 15 menit, doa makan itu. Tuhan Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ambil waktu tempat khusus. Tempat khusus Bapak Ibu, lihat. Berdoa di tempat tersembunyi. Kata Tuhan Yesus itu, aku akan membalasnya. Kalau berdoa di tempat rame-rame, kurang mungkin jawabannya. Bapak Ibu, mari punya waktu khusus mencintai Tuhan. Intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya hanya mau menegaskan satu hal. Punya hubungan khusus spesial dengan Tuhan. Cinta yang khusus dengan Tuhan. Melebihi cinta kepada yang lainnya. Merenungkan firman meditasi itu bagian karena kita mencintai Tuhan. Berdoa karena kita mencintai Tuhan. Sampai berjam-jam rasanya tidak terasa. Waduh, itu cinta Bapak Ibu. Bergetar-getar rasanya. Karena cinta Bapak Ibu, saya beritahu doa keliling 2 hari ini Bapak Ibu tahu. Ini doa Yeriko Bapak Ibu. Berapa putaran Bapak Ibu? 14 kali putaran kemarin. Itu dari jam 6 pagi karena macet juga di wilayah PT Kanaan. Itu sampai jam 10 lebih. Dari pagi Bapak Ibu. Kami pujian penyembahan di dalam mobil tiada henti Bapak Ibu. Terus sambung menyambung. Dari 7 orang terus sambung menyambung. Semuanya terus sambung menyambung. Tadi pagi Bapak Ibu. Dari jam 6 pagi lagi sampai jam 10 saya lihat. Cuman hari ini agak free jalanan karena hari libur. Bapak Ibu 7 kali keliling lagi. Ini merubuhkan benteng, merubuhkan roh teritorial. Kami hari ini melihat, maaf, ini bicara karismatik. Sedikit menyentuh karismatik. PHTMP interdenominasi ya. Bebas. Kalau nanti di organisasi silakan masing-masing. Injili silakan, tepuk tangan silakan, enggak silakan. Di sini boleh tepuk tangan, boleh diam. Boleh sharing, boleh cerita. Aman di sini Bapak Ibu. Ini wadah interdenominasi. Tadi pagi di alam roh kami melihat ular itu tercabik lehernya dan berdarah-darah. Karena salah satu teman, beberapa teman, rekan sampai 3 orang lebih mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan. Bahkan orang yang mendriver mobil kita itu melihat ularnya, kepalanya naik. Namun kami lihat ularnya tercabik lehernya. Dan kemenangan ada di pihak kita sekarang.
hamba-hamba Tuhan PHTMB ikut dalam kemenangan ini. Tim misi ikut dalam kemenangan ini. Kenapa Bapak Ibu? Kami hanya mempraktekkan, kami sayang Tuhan, mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan akan bertumbuh subur. Di Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Yeremia 17 mungkin orang yang mengandalkan Tuhan akan makin diberkati. Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu mari punya hubungan khusus. Lakukan meditasi firman, memikirkan firman terus. Siang malam, Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itu. Supaya bertumbuh, setiap kita bertumbuh subur, diberkati, dipakai. Seperti terus maju. Pasti akan banyak hal-hal baru. Yang kedua, pergi berdoa, silakan. Punya jam waktu khusus berdoa. Jangan terlalu sibuk dengan seminar-seminar Bapak Ibu. Seminar-seminar boleh silakan untuk asupan gizi rohani kita. Punya waktu khusus yang spesial dengan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan mencintai Bapa di surga. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai Bapak Ibu dalam penginjilan, dalam pelayanan penggembalaan. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita sudah lengkapi. Dan kita sudahi pertemuan PHTMB siang sore hari ini. Jam 15.25. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Berdoa buat Pak Daniel, buat Bu Sari, buat Bu Maria, buat Bu Darmi, buat Bu Yatemi, buat Pak Esra, buat Pak Chandra, Pak Nathanael Sutarso, Pak Ordi, Pak Rudi, Pak Yason, Pak Gito, Pak Beni, Pak Timotius Saryono, Pak Tri, Pak Timotius Suwarno di Patimuan. Berdoa buat Pak Sigit dan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, menolong Bu Asrul yang baru datang dari Malang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dengan hati yang makin meningkat mengasihi Tuhan. Sayang kepada Tuhan, mencintai Tuhan habis-habisan. Mengasihi Tuhan lebih dari hidup kami masing-masing. Mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Supaya pelayanan kami timbul, muncul mujizat-mujizat baru. Mujizat jiwa-jiwa, mujizat keuangan finansial dari berbagai macam arah, penjuru mata angin dari barat, timur, utara, selatan. Berdoa dalam nama Yesus. Kirimkan kepada hamba-hamba Tuhan PHTMB, sponsor-sponsor, donatur-donatur baru di lokasi-lokasinya masing-masing dengan relasi-relasi baru. PHTMB tidak melarang relasi baru. Tuhan membuka berkat-berkat baru bagi hamba-hamba Tuhan PHTMB. Terus Tuhan Yesus dalam relasi, dalam persekutuan, di mana saja, dalam seminar-seminar, Tuhan memberkati. Dalam pengembangan jemaat, dalam pemenangan jiwa di konteks lokal, dalam baptisan, dalam penginjilan, dalam pekerjaan di sekolah, pertanian, usaha, pekerjaan, berdagang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan menyertai berlimpah-limpah. Doa kami di misi pagi ini, pagi tadi, Tuhan Yesus memberkati semua tim PHTMB, baik di Cilacap, Purwokerto, Banyumas, dimanapun Tuhan Yesus memberkati. Di Banyuwangi, di daerah Rogo Jampi, di Genteng Utara, di Sempu, dan lain sebagainya. Di Selatan, Pesanggaran, dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Di daerah hamba-hamba Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Mujizat-mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh angkat tangan kita. Boleh angkat tangan bagian kanan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Seperti kami berdoa bersama dengan tim misi. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyertai setiap tangan-tangan kami. Tuhan Yesus, kuasa Yesus, nama Yesus, penumpangan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, pemakai dengan ajaib. Yang dikerjakan berhasil, yang dikerjakan beruntung. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Sekali lagi, tangan Pak Daniel, Tuhan memberkati. Tangan Bu Sari, tangan Bu Maria, tangan Bu Darmi, tangan Bu Yatemi. Yang memohon dengan tangisan, Tuhan Yesus memohon. Bu Pak Esra, Tuhan Yesus, tangan memberkati. Pak Chandra, Pak Nathanael, Pak Yason, Pak Gito, Pak Beni, Pak Timotius, Pak Tri. Semuanya hamba Tuhan yang ada maupun yang belum. Tuhan Yesus dalam kesibukan pelayanan pagi sore hari ini.
Dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami. Mohon anugerah, mohon urapan baru untuk penyertaan Tuhan dalam minggu ini. Mujizat baru Tuhan hadirkan dalam finansial keuangan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, kesehatan, kekuatan baru. Dalam nama Yesus pemenangan jiwa-jiwa baru. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami bersama tim isi 7 orang yang berdoa 2 hari ini. Bertalu-talu Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan PHTND. Dalam nama Yesus penyertaan yang ajaib menyertai kami sekalian. Tuhan Yesus memakai dengan dahsyat, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, mengusir setan, mengadakan mujizat. Terima kasih Tuhan, menyembuhkan orang sakit. Terpuji nama Yesus Kristus yang ajaib. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Berkat Allah Bapa dari tempat yang maha tinggi. Berkat dari Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus memberkati, menyertai kami sekalian. Semua hamba-hamba Tuhan PHTNB, dimanapun dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati sampai kesudahan akhir zaman. Dipakai, diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.